Dinikahi Mafia Tampan bab 85. Siapa itu, Mas? Tanya Ima. Selama tinggal di sana, mereka tidak pernah memiliki tamu. Sehingga ketika ada orang mengetuk pintu rumahnya, mereka jadi bingung. Tunggu sebentar, ucap Nick. Ia berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Sebelum membuka pintu, Nick mengintip melalui jendela lebih dulu. Namun ia terkejut kala melihat maminya ada di depan. Ceklek. Mami? Ucap Nick dengan nada terkejut. Nick, kalian baik-baik saja kan? Tanya Rose sambil menerobos masuk ke rumah itu. Rose langsung menghampiri Ima dan memastikan bahwa menantunya itu baik-baik saja. Alhamdulillah, kami gak kenapa-napa, Mi, jawab Ima. Saat mendengar informasi bahwa Nick dibegal oleh banyak orang, Rose sangat panik. Ia pun langsung meluncur ke rumah Nick untuk mengecek kondisi mereka dengan mata kepalanya sendiri. Nick, makanya kamu tuh nurut sama orang tua. Mami bilang kan gak usah pulang. Kamu malah maksa mau pulang. Akhirnya begini jadinya. Untung aja kalian selamat. Kalau enggak, kamu yang akan menyesal seumur hidup, Nick. Rose langsung memarahi Nick karena panik. Udah, Mami tenang dulu ya. Aku minta maaf karena terlalu egois. Aku pun menyesal, Mi, jawab Nick. Meski mampu melawan mereka, tadi Nick sangat stres karena harus menghadapi banyak orang sendirian. Apalagi tidak ada yang menjaga istrinya. Ia takut istrinya diincar oleh orang-orang itu. Ia baru lega ketika ada anak buah Rose datang membantunya. Ia pun menyesal karena telah membuat Ima berada dalam bahaya. Gimana Mami bisa tenang kalau kalian dibegal oleh belasan orang seperti itu, Nick? Tegur Rose. Kamu tahu gak, jantung Mami itu hampir lepas. Apalagi kalian naik motor. Bagaimana kalau Ima kenapa-napa? Tanya Rose emosi. Nick terdiam. Mami paham dan sangat maklum kalau kamu masih sakit hati sama papi. Tapi jangan pernah kamu membahayakan istri dan calon anakmu karena keegoisanmu sendiri, Nick. Nasihat Rose. Apa salahnya kamu bermalam di rumah orang tua sendiri? Hanya karena suatu kesalahan yang kamu dilakukan oleh papi. Apa bisa dibenarkan jika kamu bersikap seolah tidak menganggap kami sebagai orang tua lagi? Meski tadi ia menegur Haris, tetapi kejadian begal itu membuat Rose sangat kalut. Sehingga Nick pun menjadi sasaran kemarahannya. Bagaimanapun, Mami ini ibu yang melahirkan kamu, Nick. Tidak pernah sedikit pun Mami mau kalian hidup susah. Oke, kamu kecewa sama papi. Tapi apa kamu memikirkan perasaan Mami? Hah? Nick tercekat. Ia tak menyangka Maminya akan semarah itu. Iya, Mi, aku salah. Bagaimana caranya supaya Mami mau memaafkanku? Tanya Nick. Ia tidak ingin ada keributan malam-malam. Ia pun menyesal atas perbuatannya itu. Pulang ke rumahmu sekarang juga, ucap Rose tegas. Nick terkesiap. Tapi Mi, gak ada tapi-tapian. Mami gak mau mempertaruhkan keselamatan kalian lagi. Siapa yang bisa jamin kalian akan aman jika tetap di sini? Sentak Rose. Aku yakin mereka gak akan kembali, Mi, ucap Nick. Ia masih berusaha menolak. Namun saat mereka sedang berdebat, anak buah Rose mengetuk pintu. Tuk tuk tuk. Maaf mengganggu. Ini ada kiriman bunga untuk Nyonya Ima, ucap anak buah Rose. Nick langsung melotot. Kemudian ia menghampiri orang itu dan mengambil bunganya. Mana orangnya?
Tanya Nick dengan nada emosi. Orangnya sudah pergi, Tuan, jawab anak buah Ros. Kurang ajar. Oke, kita pulang sekarang, ucap Nick tegas. Ia sangat murka karena orang itu masih berani mengirim bunga untuk Ima. Ros yang tadi sedang mengamuk pun tiba-tiba mematung. Ia bingung apa yang sedang terjadi. Ini ada apa sebenarnya, Nick? Tanya Ros heran. Ia tak menyangka hanya karena bunga Nick langsung mau pulang. Ros tidak sempat melihat tulisan yang ada di bunga itu. Sebab tadi Nick langsung melemparnya keluar. Kalau begitu, biar aku bereskan barang kita dulu, Mas, ucap Ima. Ia hendak masuk ke kamar tetapi Nick langsung mencegahnya. Tidak perlu, nanti biar Bibi yang mengambilnya ke sini. Kita pulang sekarang, ucap Nick. Ia sudah sangat muak dengan tempat itu, sehingga Nick tidak mau berada di sana lebih lama lagi. Kalau begitu lebih baik kalian ikut mobil Mami, ucap Ros. Kali ini Nick tidak menolak. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan rumah itu. Saat di jalan, Ros menanyakan kembali perihal bunga tadi. Sebenarnya apa maksud dari bunga itu, Nick? Tanya Ros lagi. Ia sangat penasaran mengapa bunga itu begitu berpengaruh pada Nick. Bunga itu dari penggemar rahasia Imami, jawab Nick kesal. Ros terkesiap. Astagfirullah, kok bisa? Entahlah, sampai saat ini aku masih penasaran siapa orang yang nekat itu. Sampai aku tahu siapa orangnya, pasti aku akan menghabisinya. Geram Nick sambil mengepalkan tangannya. Astagfirullah, istighfar mas, tegur Ima. Astagfirullah, Nick pun beristighfar. Maaf sayang, aku sangat emosi. Lirih Nick. Ia frustasi membayangkan bagaimana ada pria yang berusaha keras mendekati istrinya. Mas harus yakin bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan terpengaruh. Karena aku hanya cinta kamu, Mas, ucap Ima. Ros jadi malu mendengar ucapan Ima yang terkesan romantis. Padahal Ima tak bermaksud seperti itu. Nick yang tadi sedang emosi pun langsung tersenyum. Kamu cinta aku? Tanyanya genit. Saat ini mereka berdua sedang duduk di kursi tengah, sedangkan Ros duduk di samping sopir. Jika sudah seperti itu, Nick seolah serasa dunia hanya milik berdua. Jawab Ima malu-malu. Mana buktinya? Tanya Nick manja. Mas, malu ada Mami, bisik Ima. Ia tidak sadar bahwa Ros masih dapat mendengar suaranya. Mami kan gak lihat. Buktiin dong kalau kamu cinta sama aku, sahut Nick. Ia pun berbisik sambil mepet-mepet pada Ima. Kurang bukti apa, Nick? Semua keburukanmu sudah ketahuan, tapi Ima masih mau bertahan. Kalau Mami jadi Ima, belum tentu mau mendampingimu seperti itu. Celetuk Ros. Mami, gumam Nick kesal. Nah, denger tuh, ucap Ima sambil mencubit hidung Nick. Tapi nanti di rumah buktiin ya. Kan udah lama kita gak main yang hot, bisik Nick. Suaranya lebih pelan dari yang tadi. Mas, tegur Ima. Ia khawatir mertuanya itu dapat mendengar suara Nick. Ya Allah, alhamdulillah karena hubungan mereka sangat harmonis. Semoga mereka bisa seterusnya seperti itu. Amin, ucap Ros dalam hati. Ia sangat bersyukur karena anak dan menantunya hidup rukun. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah. Nick dan Ima pun turun. Mami langsung pulang ya, ucap Ros. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan, sehingga Ros tidak ingin mengganggunya. Gak mampir dulu, Mi? Tanya Ima. Enggak ah, takut ada yang marah, ledek Ros. Ia lega karena kini mereka sudah kembali ke rumahnya. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih atas tumpangannya, Mi. Hati-hati ya, ucap Nick.
Mami tahu kamu pengen cepat pulang, tapi jangan terlalu menunjukkan seperti itu dong, Nick. Keluh Ros. Nick hanya tersenyum kikuk. Baiklah, Mami pulang dulu. Jaga diri kalian baik-baik. Ucap Ros. Oke, Mi. Hati-hati di jalan. Sahut Nick. Setelah itu mereka pun masuk ke rumah yang sudah lama mereka tinggalkan itu. Assalamualaikum. Ucap mereka saat memasuki rumah. Waalaikumsalam. Masya Allah, Tuan dan Nyonya. Bibi bahagia sekali kalian sudah kembali. Sambut Bibi. Alhamdulillah, Bi. Apa kabar? Tanya Ima. Ia pun merindukan Bi Mar. Belum sempat Bi Mar menjawab, Nek langsung memotongnya. Ngobrolnya besok aja ya, Bi. Kami mau istirahat dulu, sudah malam. Ucap Nek sambil menarik Ima ke kamar. Tuan. Dari dulu masih aja belum berubah. Gumam Bibi pelan, sambil tersenyum melirik ke arah mereka.